Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 6 September 2020, Minggu biasa ke-23, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Matius mencatat, Yesus berkata kepada para muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Tetap pertanyaan seperti biasa, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini untuk menjadi bahan pembelajaran kita agar memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap membatasi diri untuk mengangkat 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah hal memberi nasihat. Minggu lalu kita belajar tentang hal menegur. Bacaan hari ini pun mengangkat lagi hal menegur atau memberi nasihat. Kalau minggu lalu inspirasi utama kepada kita adalah untuk memiliki keberanian dan kebijaksanaan serta motivasi yang jernih dalam hal menegur, maka minggu ini Yesus mengajarkan kepada kita sebuah proses dan prosedur dalam hal menegur ataupun memberi nasihat. Hal memberikan nasihat kepada saudara kita yang melakukan kesalahan hendaknya dilakukan dalam tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah menegur atau memberi nasihat secara pribadi 4 mata. Artinya belum melibatkan orang lain. Di sini kita belajar tentang pentingnya pendekatan pribadi, pendekatan personal 4 mata. Tujuannya jelas, supaya kesalahan atau masalah itu kalau dapat tetap dijaga kerahasiaannya, tetapi juga supaya tidak meluas dan melebar. Tetapi jika yang melakukan pelanggaran itu belum menerima dan mengubah sikapnya, maka bisa ke tahapan berikut adalah melibatkan beberapa orang sebagai saksi. Tetapi jika orang yang berbuat salah itu tetap saja tidak berubah, maka masuk ke tahapan berikut adalah proses persidangan umat. Namun sering saudara kita yang ditegur itu tidak mau mendengar kita karena dia mengalami bahwa kita juga sama dengan dia. Artinya kita juga melakukan kesalahan yang sama. Karena itu dia akan bilang, sebaiknya engkau menasihati dirimu terlebih dahulu sebelum menasihati saya." Maka memang koreksi diri dan pembenahan diri sendiri juga penting sebelum kita menasihati orang lain. Yesus di sini mengajarkan kita untuk dalam menangani suatu masalah mengikuti proses, prosedur, dan tahapan-tahapan. Inspirasinya, kalau mau menasihati orang lain, nasihatilah dirimu terlebih dahulu. Kalau saudara bersalah, buatlah pendekatan pribadi dan bicaralah 4 mata. Kalau masalah yang dilakukan seseorang di lingkungan bisa diselesaikan di tingkat lingkungan, sebaiknya hindari jangan menjadi masalah wilayah, apalagi sampai ke level paroki. Sering terjadi dalam kehidupan paroki, masalah seseorang langsung dibawa kepada pastor paroki, jadi seolah-olah masalah paroki. Padahal mungkin saja masalah itu masalah yang bisa diatasi oleh ketua lingkungan atau ketua wilayah. Atau misalnya masalah antara suami istri, hendaknya jangan libatkan anak-anak dan orang lain. Berusahalah untuk berbicara dari hati ke hati antara suami istri terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak bisa diatasi, barulah libatkan orang lain. Karena itu, mari belajar memilah-milah dan mengikuti proses, prosedur, dan tingkatan ataupun tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pesan inspiratif kedua adalah peran saksi.
Dalam persidangan sipil, seorang saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian fakta kebenaran di dalam proses peradilan. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui indranya dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Artinya, seorang saksi adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri kejadian, sehingga ia bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan. Injil hari ini juga memberi inspirasi tentang peranan seorang saksi. Saya mengalami sering orang takut untuk tampil sebagai saksi, padahal dia melihat, mendengar, ataupun mengalami kejadian yang terjadi. Namun karena tidak mau direpotkan dengan urusan polisi, urusan persidangan, dan lain-lain, dia memilih untuk tidak menjadi saksi. Ada juga orang yang takut untuk tampil sebagai saksi karena ancaman ataupun keamanan diri yang tidak terjamin jika ia membuka mulut. Maka ia lalu memilih menutup mulut. Ada juga yang tidak mau tampil sebagai saksi karena takut pada penguasa setempat. Apalagi kalau kejahatan itu dilakukan oleh penguasa ataupun keluarga dari penguasa tersebut. Maka orang itu memilih tidak buka mulut. Dalam Injil hari ini kita belajar untuk kalau memang kita mengalami, melihat dan mendengar sesuatu sebagai saksi mata, baiklah untuk beranikan diri tampil memberi kesaksian supaya masalah bisa cepat teratasi. Di pihak lain, jika kita bukanlah saksi mata dalam arti hanya mendengar dari kata orang, tidak melihat dan tidak mengalami langsung sesuatu, janganlah tampilkan diri sebagai saksi yang berdusta. Karena malah akan memperburuk keadaan dan kebenaran pun tidak akan terungkap dengan saksi palsu dan saksi dusta. Belajarlah untuk memberi kesaksian yang benar karena sendiri mengalaminya. Pesan inspiratif ketiga adalah hal berkumpul. Tentu berkumpul, bersekutu, dan bersatu jauh lebih baik daripada sendiri, menyendiri, dan teralienasi. Hari ini kata-kata Yesus dalam Injil berkaitan dengan berkumpul untuk berdoa. Tetapi inspirasi yang dapat kita ambil adalah melakukan sesuatu secara bersama-sama akan jauh lebih berhasil daripada melakukan sendiri. Memang ada tipe orang yang suka kerja sendiri, single fighter, tidak mau diintervensi orang lain. Mungkin dia bisa berhasil dalam kerjanya, tetapi jauh lebih berhasil secara optimal dan maksimal jika pekerjaan dilakukan dalam kebersamaan dan kesatuan. Getaran kepuasannya adalah getaran kepuasan sosial. Maka inspirasi Injil hari ini adalah belajar untuk melibatkan diri, belajar untuk berkumpul dan tahu bekerja sama. Dalam berkumpul dan bekerja sama itu, kita saling memperkaya dan melengkapi satu dengan yang lain. Dan tentu pekerjaan pun akan dirasakan ringan dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat daripada dikerjakan sendiri. Berkumpul dengan orang lain juga dapat menambah wawasan kita, karena ketika saling ngobrol, maka orang lain dapat mentransfer kepada kita pengetahuan baru. Tetapi lebih bermanfaat lagi jika hal berkumpul ini selalu dilakukan dalam keluarga, karena akan mengurangi stres dari masing-masing anggota keluarga. Anggota yang satu merasa ada perhatian sehingga ia menjadi semakin percaya diri dan merasa tidak sendirian dan kesepian. Tetapi lebih jauh dan dalam, kebiasaan berkumpul dalam keluarga dapat meningkatkan keharmonisan dan kebahagiaan hidup keluarga. Ada beban dipikul bersama sehingga terasa ringan
menjalani kehidupan. Karena itu, belajarlah selalu untuk tidak mengasingkan diri dari kehidupan bersama, melainkan membuka diri berkumpul dan bekerja sama. Apalagi pada bulan Kitab Suci Nasional ini, kalau sendiri membaca kitab suci dan susah memahaminya, sebaiknya berkumpullah dalam lingkungan atau wilayah saat ada pendalaman kitab suci bersama. Karena di dalam perkumpulan pendalaman kitab suci itu, Anda akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan kaya melalui sharing dari anggota-anggota yang lain. Mari belajar untuk tahu memberi nasihat dengan mengikuti prosedur dan tahapan-tahapan secara bijak. Belajar juga untuk berani tampil sebagai saksi kalau memang mengalami, melihat dan mendengar sendiri suatu kejadian. Tidak perlu takut dan gentar. Serta belajar untuk selalu terbuka, berkumpul dan terlibat dengan orang lain dalam mengerjakan sesuatu demi keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup bersama. Tuhan memberkati.